أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, sebagaimana sudah kita sampaikan pada malam kemarin, kalau insya Allah di jam 8 malam di waktu tepatnya Jakarta insya Allah, kita akan membahas kembali tanya jawab seputar corona dan solusinya dalam Islam. Dan kemarin sudah cukup banyak pertanyaan yang kita jawab, baik itu melalui Instagram ataupun melalui YouTube. Dan insya Allah pada kesempatan ini juga kita akan buka kembali pertanyaan. Tetapi sebelumnya saya akan berikan dulu kronologis daripada apa yang akan kita bahas. Bagi teman-teman yang sudah ikut dari awal, sudah saya singgung dan saya sudah bahas tentang masalah bagaimana corona seperti ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang sifatnya umum, ya, kita bahasakan biasa dengan bencana, maka itu tidak akan datang kecuali karena sebab-sebab, ya, karena sebab-sebab. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya, tepatnya ada di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Tidak akan mungkin seorang muslim mengingkari bahwasanya corona adalah sebuah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata memang Allah datangkan sebagai bentuk peringatan keras, karena Allahu alam, ya, kalau yang saya lihat secara pribadi di sini, selama saya hidup dan saya pernah tinggal di Saudi kurang lebih 7 tahun, ya, itu saya melihat sendiri, belum pernah terjadi. Sebelumnya ada SARS dan kita tahu corona ini adalah bagian daripada SARS itu sendiri. Kemudian juga kita tahu ada DBD, ada HIV, dan ada banyak virus yang terjadi. Tapi belum pernah terjadi sampai pada tingkat Masjidil Haram ditutup. Itu luar biasa gitu. Sampai pada tingkat Masjidil Haram ditutup. Dan ini satu hal yang bisa harusnya dijadikan sebagai bahan muhasabah oleh setiap muslim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita, tanda kutip di sini, untuk bertawaf di rumahnya? Ya, karena tentu tidak akan mungkin ada keputusan para ulama untuk melarang umroh, ya, apalagi sekarang sampai pada tingkat haji pun kemungkinan besar akan dilarang, ya, pada tahun ini. Itu kecuali dengan hikmah-hikmah ilahi yang luar biasa. Dan bagaimana juga orang-orang dihindarkan dari sholat Jumat. Betul memang itu adalah fatwa para ulama, tetapi yang perlu kita garis bawahi, saudaraku seiman, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua? Sementara tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus, ya, betul-betul merenungi masalah ini dan menjadikannya sebagai bahan muhasabah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji setiap orang beriman. Jadi bukan hanya ujian untuk orang-orang kafir saja, tetapi semuanya Allah Subhanahu wa taala lagi uji dengan kejadian ini tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal yang saya bacakan, hati-hatilah kalian dari bencana yang tidak menimpa orang-orang zalim saja. Bukan hanya orang kafir, bukan cuma ahli maksiat, tapi semua bisa kena walaupun orang beriman, ya, walaupun orang beriman. Dan Allah mengatakan, dan ketahuilah Allah amat keras siksaannya. Artinya kalau datang tidak bisa dibendung. Itu yang kita lihat sekarang. Tidak ada yang bisa membendungnya. Ilmuwan siapa yang bisa melakukan ini? Yang bisa membuat, ya, orang-orang bisa mengkanter. Sampai sekarang belum diketahui, ya, solusinya apa, vaksinnya apa, ya. Bahasa sederhana para medis di zaman kita sekarang adalah satu, bagaimana orang mengisolasi diri masing-masing di rumahnya, sebagaimana kita sudah lakukan sekarang. Bukan cuma dari para ilmuwan dalam ilmu medis, juga para ulama mengeluarkan masalah itu.
Sehingga sampai Jumat, sampai sholat berjamaah dianjurkan untuk mengosongkan masjid dan seterusnya ya. Dan mereka tentu, saya sudah baca fatwa majelis ulama, saya sudah baca banyak fatwa-fatwa para ulama ya, yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi, itu ternyata luar biasa gitu. Mereka menyebutkan dalil-dalil yang sangat kuat tentang masalah ini. Cuma pertanyaannya, kenapa? Gitu ya. Ada salah apa yang sedang kita lakukan gitu ya? Semalam saya sempat jelaskan kalau ini adalah cobaan bagi kita orang beriman, terutama dalam menguji apakah kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu teman-teman sekalian, salah satu rukun iman kita yang keenam adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menerima sebagaimana kita sehat, kita makan enak, kita berpakaian yang nyaman, kita punya tempat tinggal atau apalah nikmat yang sedang Anda rasakan. Kita bisa menerimanya itu. Nah, kita juga dianjurkan sebagai seorang muslim bisa menerima apa yang Allah jadikan sebagai cobaannya ya. Tentu solusinya adalah sabar, sebagaimana kalau nikmat adalah bersyukur. Tapi di sini ujian ya, Allah SWT uji. Dan kita kembali kepada perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan Allah tidak menentukan sebuah takdir kecuali Allah ingin hal itu diterima. Ada beberapa poin yang saya ingin titik beratkan, ya teman-teman jadikan sebagai renungan. Tentu saya nomor satu sebelum Anda semuanya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Surah nomor 11 ayat 117 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Kalau teman-teman di rumah lagi bisa membuka Al-Quran, coba dibuka di handphonenya. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Anda bayangkan firman Allah ini sangat mulia. Allah mengatakan, dan Tuhanmu hai Muhammad. Satu-satunya Tuhan yang kita imani Allah SWT berfirman, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Tidak mungkin terjadi bencana merata, banjir kah, longsor kah, apa sajalah ya, apa saja. Termasuk kayak virus corona sekarang secara zalim, tidak mungkin tanpa sebab. Sementara penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti ada sesuatu yang tidak baik nih sehingga membuat terjadilah ya musibah dan bencana ini. Dan ini dikuatkan dengan apa yang saya sampaikan kemarin, kata Umar radhiyallahu anhu, wabah itu, bahasa Indonesia wabah ya, bahasa Arabnya al-wabah. Al-wabah itu, kata beliau, tidak datang kecuali karena dosa. Dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Seperti itulah. Coba juga Anda renungi juga ayat yang kedua, surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. Yang bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Bagi yang belum sempat tadi membukanya, bisa membuka Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 ya. Yang bunyi, dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota hai Muhammad sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota, negeri-negeri, wabah merata kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Kezaliman artinya kemaksiatan. Dan ini teman-teman sekalian turun 1400 tahun yang lalu ayat. Dan Allah mengatakan dalam ayat lain, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan akhirnya tidak akan pernah menemukan ya perubahan dalam sistem yang sudah Allah lakukan. Anda menjadi orang yang patuh, Anda akan selamat sebagaimana selamatnya Nabi Ibrahim dari Namrud, selamatnya Musa dari Fir'aun, selamatnya Nabi Muhammad SAW dari Abu Jahal dan kawan-kawannya, selamatnya Nabi Isa dari kejaran orang-orang yang membencinya, ya, yang akhirnya berusaha membunuhnya dan seterusnya. Nabi Lut, ya, pada saat dihancurkan kaumnya. Kalau Anda zalim, melakukan kemaksiatan, maka nasib Anda akan sama dengan orang-orang yang telah Allah binasakan dari Fir'aun dan grupnya, dari semuanya, ya. Maka kita bisa saksikan sini teman-teman sekalian, sunnah Allah atau peraturan Allah tidak akan berubah. Itu pasti terjadi. Oke. Berarti di sini ayat Al-Qasas menjelaskan kalau ada tidak akan terjadi masalah kecuali Allah sudah utus peringatan yang datang kepadanya. Seperti misalnya maling itu, pencuri, sebelum dia kepergok, dikebukin sama orang sampai mati gitu kan, sampai mati misalnya, atau sampai patah tulang, sampai luka parah, pasti sebelumnya ada peringatan-peringatan yang datang. Seperti misalnya, mungkin sebelumnya ada yang lihat dia ya, mencuri.
Seharusnya dia berhenti, tapi ternyata dia merasa, oh saya belum ketangkap kok. Lalu dia coba lagi untuk melakukan, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua mungkin dia kepergok, tapi mungkin dia pikir hanya tonjokan sekali, mungkin hanya hinaan. Nah ini sebenarnya untuk dia berhenti, tapi ternyata terus aja dia melangkah. Akhirnya Allah SWT datangkan sesuatu yang lebih besar. Juga dalam surah surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara surah nomor 26 ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Kami tidak mungkin, kata Allah, membinasakan suatu negeri pun ya, sampai merabah semuanya. Kita alhamdulillah masih belum Allah binasakan, masih ada peringatan. Saya melihat ini corona seperti peringatan. Kalau orang-orang tidak bertaubat, tidak kembali ke jalan Allah SWT, dan kita tidak tahu kesalahan apa yang masal yang sedang terjadi, gitu kan. Sehingga akhirnya ya Allah datangkan wabah seperti ini sampai orang beriman pun harus berhenti dari tempat-tempat ibadah, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Ya, sudah ada nih peringatan-peringatan sebelumnya. Ya. Juga dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ahlakna min qaryatin illa wallaha kitabun ma'lum. Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Artinya, kata ulama tafsir, sudah ada peringatan-peringatan sebelumnya yang harus dia sadari masalah itu. Tapi masalahnya dia tidak menyadarinya, dia tidak mau menyadari masalah itu. Teman-teman, mohon maaf, di sini saya baca ada yang minta agar dimatikan komentarnya. Saya memang tidak mematikan komentar karena saya akan membaca pertanyaan dari situ, akhi dan ukhti. Ini hanya sekedar pembukaan saja dalam apa yang akan saya sampaikan, seperti itulah. Ada beberapa penyebab tentunya bencana-bencana yang datang ya. Tapi yang sudah kita jelaskan tadi, diantaranya kemaksiatan yang merata. Karena kalau hanya kemaksiatan kecil, maka itu tidak akan ada efek kecuali kepada individu yang sedang melakukannya, gitu kan. Tetapi kalau sudah umum, maka tentu saja atau merata, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa, gitu. Ya. Baik teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya, apakah kalau Allah datangkan musibah seperti ini, orang-orang beriman juga akan ditimpa? Jawabannya tidak, sudah. Tentu saja bisa saja kena, ya. Bisa kena. Terutama bagi orang-orang yang tidak menjadikan ini sebagai peringatan, ya. Allah tidak mungkin menggiring kita semua masuk ke dalam rumah kita, ya. Kemudian kita berkumpul dengan keluarga, kecuali untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Dan hampir semua ayat yang menjelaskan tentang umat-umat yang dibinasakan sebelum kita, itu bahasa Allah SWT, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka itu kembali kepadaku, supaya mereka kembali. Maka ada pernah sebuah hadis yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW waktu Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun, apakah kami bisa binasa sementara ada orang-orang salih di antara kami? Kata Nabi SAW, na'am, idza kathural khabath, iya, kalau kerusakan lebih banyak. Seperti itulah. Juga pernah dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, kalau Allah mengutus Jibril ke satu negeri untuk membinasakan negeri itu, karena sudah terlalu melampaui pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan ternyata Jibril kembali dan mengatakan, ya Allah, sungguhnya di sana ada hambamu fulan, orang saleh, gitu kan, yang ada. Maka kata Nabi, kata Allah SWT, mulailah siksaan azab dari orang itu. Karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Jadi kalau kita pun sebagai seorang muslim, teman-teman, tidak bisa masuk surga sendiri. Kita harus bisa untuk berusaha untuk mengambil ma'ruf, mengingatkan orang dari perbuatan baik, dan yang ma'ruf adalah semua yang Allah anggap baik, dan juga mungkar, ya, melarang dari kemungkaran. Semua yang Allah larang itu namanya kemungkaran. Seperti itulah, namanya kemungkaran.